Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi perusahaan dagang Andika, di mana perusahaan Andika adalah sebuah perusahaan dagang yang melakukan penjualan mainan anak-anak. Pembelian barang dagang oleh perusahaan dilakukan secara kredit dan penjualan secara tunai dan kredit. Syarat penjualan FOB shipping point dan potongan tunai yang diberikan sebesar 2/10 N/30. Maksudnya di sini adalah dalam jangka waktu 10 hari maka kita akan mendapatkan diskon 2% dan dalam jangka waktu 30 hari kita tidak mendapatkan diskon. Selanjutnya berikut adalah transaksi perusahaan dagang Abadi pada bulan Juli 2020 awal berdirinya perusahaan. Yang pertama, tanggal 1, Tuan Andi, pemilik perusahaan yang menyerahkan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 120 juta. Yang berarti di sini dia menanamkan uangnya ke dalam perusahaan, maka transaksinya adalah kas dan modal. Maka yang kita buat terlebih dahulu adalah jurnal khusus dan buku pembantunya. Kita buat di jurnal khusus pada penerimaan kas pada tanggal 1 Juli 2020 dengan keterangan setoran awal, referensi 311, di debit kita letakkan kas 120 juta dan di kredit kita letakkan di serba-serbi, di modal, pada akun modal. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 1 selanjutnya, perusahaan membeli peralatan toko sebesar 10 juta kredit kepada PT Media. Maka pada jurnal khususnya kita membuat di jurnal pembelian. Kita membeli peralatan secara kredit pada tanggal 1 Juli 2020 dengan referensi 121, maka kita letakkan pada serba-serbi di debit akun peralatan toko sebesar 10 juta dan utang dagang sebesar 10 juta karena kita membelinya secara kredit. Lalu, transaksi selanjutnya adalah pada tanggal 2, membayar sewa toko pada PT Pembangunan Sumbar untuk 6 bulan sebesar 30 juta. Maka pada jurnal khususnya kita membuat pada jurnal pengeluaran kas, yaitu pada tanggal 2 dengan keterangan bayar sewa di toko dengan referensi 113 dan di debit serba-serbi akun sewa bayar di muka sebesar 30 juta dan di kredit kita letakkan kas yang berkurang 30 juta. Selanjutnya transaksi pada tanggal 3 membeli barang dagang secara kredit pada toko Pelita sebesar 80 juta dengan syarat 2/10 N/30. Maka pada jurnal khususnya kita membuat pada jurnal pembelian, yaitu pada tanggal 3 Juli 2020 dengan keterangan toko Pelita 2/10 N/30 dengan referensi kita checklist. Mengapa kita checklist? Karena pada saldo awal telah kita catat pada buku besar dan lalu kita letakkan di debit, yaitu pembelian sebesar 80 juta dan di kredit sebesar 80 juta. Kita letakkan di utang dagang karena kita membelinya secara kredit. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 9, menjual barang dagang secara kredit kepada Nyonya Yani sebesar 14 juta. Maka jurnal khusus yang kita buat adalah jurnal penjualan. Kita menjual kepada Nyonya Yani dengan referensi di checklist sejumlah 14 juta. Dan jangan lupa kita untuk membuat buku besar pembantu piutang. Apa guna buku besar pembantu piutang ini? Gunanya adalah untuk mencatat rincian piutang perusahaan kepada masing-masing langganan atau debitur. Lalu kita catat pada buku pembantu piutang, Nyonya Yani pada tanggal 9 penjualan secara kredit di debit sebesar 14 juta dengan saldo 14 juta. Lalu selanjutnya pada tanggal 10 menjual barang dagang secara kredit kepada Nyonya Ita.
Maka jurnal khususnya sama dengan Nyonya Yani tadi. Jurnal khususnya yang kita buat adalah jurnal penjualan pada tanggal 10 dengan keterangan Nyonya Ita, referensi di checklist, sejumlah 15 juta. Jangan lupa untuk kita membuat buku pembantu piutang untuk memudahkan kita. Pada tanggal 10 penjualan secara kredit kepada Nyonya Ita dengan sebesar 15 juta. Di saldo debit dan di saldonya sebesar 15 juta juga. Selanjutnya pada tanggal 10 menjual barang dagang secara tunai pada Bapak Yanto sebesar 10 juta. Lalu di mana kita letakkannya pada jurnal khusus? Kita meletakkannya pada jurnal penerimaan kas, yaitu pada tanggal 10 Juli 2020, kita menjual kepada Bapak Yanto secara tunai, referensinya 411, yaitu dengan kas 10 juta, jadi kita mendapatkan kas 10 juta dan dari hasil penjualan kredit sebesar 10 juta pada serba-serbi. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 15 menjual barang dagang secara kredit kepada Nyonya Maya sebesar 20 juta. Jadi ini sama ya, sama yang pada tanggal 9 dan tanggal 10. Kita menjualnya secara kredit kepada Nyonya Maya sebesar 20 juta. Maka kita letakkan juga pada jurnal penjualan pada tanggal 15 Juli 2020 kepada Nyonya Maya, referensinya kita checklist sejumlah 20 juta, lalu kita membuat buku pembantu piutangnya Nyonya Maya pada tanggal 15 Juli dengan penjualan secara kredit di debit 20 juta dan saldo 20 juta. Lalu transaksi pada tanggal 17. Membayar utang pada toko pelita. Maka yang terjadi di sini kita mengeluarkan kas. Jadi jurnal khusus yang kita buat adalah jurnal pengeluaran kas pada tanggal 17 kita membayar utang pada toko pelita 2/10 and per 30. Maka kita buat pada debit utang dagang 80 juta dan di kredit kas kita berkurang sebesar 80 juta. Lalu jangan lupa kita membuat pada buku pembantu piutang pada toko pelita tanggal 17 kita membayar utang kepada toko pelita sebesar 80 juta. Maka utang kita pada toko pelita itu sudah tidak ada. Lalu selanjutnya lagi pada tanggal 25 menerima piutang dari Nyonya Ita. Di sini kita menerima piutang berarti kita menerima kas. Maka pada jurnal khusus kita membuatnya dengan jurnal penerimaan kas pada tanggal 25 Juli Nyonya Ita. Di kas kita letakkan debit sebesar 15 juta. Dan di kredit kita letakkan piutang dagang sebesar 15 juta. Dan kita tidak lupa untuk membuat pada buku pembantu piutangnya Nyonya Ita pembayaran piutangnya pada tanggal 25 sebesar kredit 15 juta, maka utang dengan Nyonya Ita sudah tidak ada. Lalu selanjutnya lagi pada tanggal 25, menjual barang dagang secara kredit pada Nyonya Susan sebesar 20 juta. Maka jurnal khususnya kita buat adalah jurnal penjualan kepada Nyonya Ita tanggal 25, referensinya kita checklist sebesar 20 juta. Lalu kita bikin buku besar pembantu piutangnya pada tanggal 25 Nyonya Susan penjualan kredit sebesar 20 juta di debit. Lalu selanjutnya pada tanggal 26 Nyonya Susan mengembalikan barang dagang yang rusak sebesar 2 juta. Di sini berarti Nyonya Susan mengembalikan barang rusak, berarti kita membuat retur. Kita membuat
pada jurnal khususnya, kita buat jurnal umum. Untuk returnya pada tanggal 26 Juli 2020 dengan keterangan retur dengan ref checklist atau 412 di debit sebesar 2 juta dan piutang dagang sebesar 2 juta kita letakkan di kredit dengan keterangan kita buat Nyonya Susan. Lalu jangan lupa membuat pada buku pembantu piutangnya pada tanggal 26 Nyonya Susan mengembalikan barang rusak retur sebesar 2 juta. Di kredit kita letakkan 2 juta. Maka saldonya menjadi 20 juta di debit dan kredit 2 juta kita kurangkan 20 juta dikurang 2 juta dapatlah saldonya 18 juta. Lalu selanjutnya pada tanggal 31 membeli barang dagang secara kredit pada perusahaan dagang amanah sebesar 40 juta dengan syarat 2/10 N/30. Maka pada jurnal khususnya kita membuat transaksi pada jurnal pembelian tanggal 31 kita membeli barang pada perusahaan dagang amanah secara kredit kita letakkan pada debit pembelian sebesar 40 juta dan pada kredit utang dagang karena kita kredit 40 juta. Lalu jangan lupa untuk membuat pada buku pembantu piutang pada perusahaan dagang amanah tanggal 31 kita pembelian kredit secara kredit 40 juta, maka saldonya kita buat 40 juta. Lalu selanjutnya kita membuat buku besar. Membuat buku besar perusahaan dagang Andika, buku besar pada bulan Juli 2020. Yang pertama kita buat nama akunnya kas dengan nomor akun 111. Kita lihat pada jurnal khusus yang kasnya. Di sini dapat kita lihat kas pada jurnal penerimaan kas. Kasnya di debit sebesar 145 juta, maka kita buat di buku besarnya tanggal 31 penerimaan kas dengan debit sebesar 145 juta. Lalu kita lihat jurnal khususnya lagi pada jurnal pengeluaran kas dengan kas sebesar 110. Kita buat juga di sini sebesar di kredit 110, lalu kita kurangkan 145 juta dikurang dengan kredit 110 juta, dapatlah hasilnya 35 juta. Lalu selanjutnya adalah nama akunnya yaitu piutang dagang dengan nomor akun 112. Kita lihat pada jurnal khususnya. Yang pertama penjualan secara kredit sebesar 69 juta. Lalu kita buat di buku besar penjualan kredit sebesar 69 juta di debit. Lalu pada penerimaan kas piutang dagangnya sebesar 15 juta kita letakkan juga di kredit 15 juta dan pada jurnal umum retur sebesar 2 juta kita buat 2 juta di kredit. Lalu 69 juta kita kurang 15 juta kurang 2 juta dapat hasilnya 52 juta. Lalu selanjutnya adalah sewa bayar di muka dengan nomor akun 113. Kita lihat pada jurnal umum pada jurnal khususnya sewa dibayar di muka yaitu pada jurnal pengeluaran kas pada akun debit sewa dibayar di mukanya sebesar 30 juta. Maka kita letak di debit 30 juta. Lalu selanjutnya kita membuat nama akun peralatan toko dengan nomor akun 121. Kita lihat peralatan toko pada jurnal pembelian yaitu sebesar 10 juta. Lalu kita buat di sini sebesar debit 10 juta. Lalu selanjutnya yang kita buat adalah nama akun utang dagang dengan nomor akun 211. Kita lihat pada utang dagang. Kita lihat pada utang dagang jurnal pembelian sebesar 130 juta.
dan utang dagang pada pengeluaran kas 80 juta. Maka kita pindahkan ke buku besar utang dagangnya. Pada tanggal 31 pembelian secara kredit 130 juta di kredit, dan pada tanggal 31 pengeluaran kas kita letak di debit 80 juta. Maka kita kurangkan 130 juta, kita kurangkan dengan 80 juta, maka dapat hasilnya saldonya sebesar 50 juta. Lalu selanjutnya yang kita buat adalah modal Andika dengan nomor akun 311. Kita lihat pada jurnal khususnya, kita lihat pada jurnal penerimaan kas. Setoran awal pada tanggal 1, kasnya sebesar 120 juta, maka kita pindahkan kepada modal Andika sebesar 120 juta di kredit. Yang ini ya, yang modal di kredit sebesar 120 juta. Lalu selanjutnya yang kita buat adalah penjualan. Kita lihat di jurnal khususnya penjualannya, pada jurnal penjualan sebesar 69 juta, lalu kita pindahkan ke sini buku besarnya sebesar kredit 69 juta. Lalu pada penerimaan kas penjualannya sebesar 10 juta. Lalu kita letakkan di kredit sebesar 10 juta. Maka 69 juta ditambah 10 juta, maka saldonya 79 juta. Lalu selanjutnya yang kita buat adalah retur penjualan. Pada tanggal 1, retur penjualannya di debit sebesar 2 juta dengan nomor akun 412. Kita lihat retur penjualannya sebesar 2 juta. Kita letakkan pada kredit sebesar 2 juta. Di debit sebesar 2 juta. Lalu selanjutnya yang kita buat adalah nama akunnya pembelian dengan nomor akun 511. Kita lihat di sini pembeliannya sebesar 120 juta. Maka kita letakkan pada debit 120 juta, maka saldonya sebesar 120 juta. Lalu selanjutnya membuat neraca saldo. Perusahaan dagang Andika neraca saldo per 31 Juli 2020. Kita pindahkan yang pada buku besar, kita pindahkan ke neraca saldo. Yang pertama, nama akunnya adalah kas dengan nomor akun 111. Pada kas di buku besar, terakhir adalah debit sebesar 35 juta. Lalu kita letakkan debit 35 juta. Lalu piutang dagang 112 sebesar 52 juta. Kita pindahkan 52 juta. Lalu selanjutnya sewa dibayar di muka 113 sebesar 30 juta pada debit. Kita pindahkan 30 juta pada debit. Lalu selanjutnya adalah peralatan toko sebesar 10 juta di debit. Kita letakkan peralatan toko sebesar 10 juta di debit pada neraca saldo. Lalu selanjutnya adalah utang dagang pada nomor akun 211, yaitu sebesar 50 juta. Lalu kita pindahkan utang dagang 50 juta di kredit. Lalu selanjutnya adalah modal sebesar 120 juta di kredit. Kita pindahkan juga di kredit pada neraca saldonya. Lalu selanjutnya penjualan dengan nomor akun 411, yaitu penjualan kita pada buku besar sebesar 79 juta. Lalu kita pindahkan 79 juta. Selanjutnya adalah retur penjualan dengan nomor akun 412 sebesar 2 juta pada debit. Kita pindahkan 2 juta pada debit. 2 juta pada debit. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah
Pembelian dengan nomor akun 511 di debit sebesar 120 juta. Kita letak pada debit sebesar 120 juta. Lalu setelah itu kita totalkan jumlahnya. Dapatlah hasilnya 249 juta di debit dan di kredit sebesar 249 juta. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.